Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil wa ba'd. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pengajian pagi ini. Mudah-mudahan walaupun dengan online tidak bisa kita tatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kita bisa sama-sama berthalabul ilmi, dan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini menjadikan diri kita orang-orang yang kemudian lebih mantap secara keimanan. Maka dari itu orang-orang yang imannya kuat kemudian mau berthalabul ilmi, ini menjadi salah satu wasilah kita insyaallah menjadi orang-orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabda, sebagaimana ayat yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dari itu kita syukuri bersama nikmat yang luar biasa ini, kita bisa sama-sama untuk belajar bersama dalam forum ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga terlimpah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemarin juga sudah kita singgung terkait dengan pembelajaran hadis ini. Ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali buat kita semuanya, karena bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kalau memang kemudian kita faham hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ayat-ayat yang sifatnya masih umum sekali tentang misalkan perintah sholat, maka kemudian sholat itu dijabarkan dengan detail tata caranya. Di antaranya adalah yang menjabarkan itu hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu belajar hadis sekali lagi merupakan satu hal yang penting sekali buat kita semuanya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ambil hadis tentang Arkanul Islam, hadis yang begitu masyhur buat kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini satu hadis yang penting sekali untuk kita pelajari bersama, karena ini mencakup tentang satu yang prinsip buat kita semuanya, yakni tentang permasalahan rukun Islam. Ini sekali lagi satu hadis yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari bersama, karena beberapa hal terkait dengan rukun Islam ini menjadi satu hal yang penting sekali. Dalam hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama tentang wa buniyal islamu ala khamsin. Rukun Islam itu, atau Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang dimaksud bahwa Islam itu ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang harus kemudian kita mengetahuinya dan kita pelajari bersama. Yakni dari beberapa yang penting itu, yang pertama tentang permasalahan syahadah, tentang permasalahan 2 kalimat syahadah. Ini jadi hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari
kalimat syahadat inilah yang ternyata kalau kita baca-baca daripada sejarah itu, begitu banyak orang-orang yang luar biasa, tetapi kemudian karena belum mengucapkan dua kalimat syahadat, akhirnya kemudian orang itu menjadi orang-orang yang dalam beberapa keterangannya belum dikatakan menjadi orang yang ternyata baik karena belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal orang tersebut bisa jadi sudah perjuangan dalam masalah kebaikan luar biasa. Akan tetapi kebaikan dalam tanda kutip yang kemudian dia kerjakan itu bisa jadi tidak ada harganya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dua kalimat syahadat ini menjadi kunci pertama bahwa seseorang itu kemudian akan selamat atau tidak. Kunci seseorang bahwa dia akan amal-amal yang lainnya diterima apa tidak. Ini dari dua kalimat syahadat. Maka dari itu pernah ada yang mengkisahkan ada seorang Nasrani yang kemudian hatinya sudah mendapatkan hidayah, ingin masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian ketika dalam perjalanan untuk menghadap seorang syekh, mau mengikrarkan tentang syahadatnya, tentang beliau itu ingin masuk Islam, ternyata dalam perjalanan itu setengah jam sebelum nyampe rumah yang mau dituju itu untuk di sana menyaksikan dua kalimat syahadat, maka sudah meninggal terlebih dahulu. Maka dari itu kemudian itu menjadi satu hal yang sangat kontroversi. Akan tetapi di situ kemudian bisa diambil kesimpulan, ternyata karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ternyata ini yang kemudian menyebabkan orang tersebut masih belum dikatakan masuk Islam. Bisa jadi kalau secara batinnya sudah masuk, tapi setelah zahirnya kalimat syahadat itu kemudian harus diucapkan bagi orang-orang yang kemudian ingin masuk ke dalam agama Islam. Khusus bagi orang-orang yang terlahir kemudian dibesarkan barangkali belum memeluk agama Islam ini, maka kemudian ketika dia ingin memeluk agama Islam, dua kalimat syahadat ini harus menjadi hal yang wajib untuk diucapkan. Karena dikatakan bahwa dua kalimat syahadat itu merupakan rasul mal. Ini menjadi rasul mal itu modal, modal yang paling berharga seseorang itu adalah ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dari itu juga bahwa kalimat al-munjiyah min adab, kalimat yang bisa menyelamatkan seorang dari azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala juga kalimat yang ada dalam kalimat syahadat ini. Begitu juga dalam salah satu hadis yang menerangkan tentang selamatnya seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di dunia ini kemudian kata-kata yang diucapkan di akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi ini menjadi hal yang sangat penting sekali terkait dengan permasalahan binaul Islam yang pertama, bangunan Islam yang pertama, akan kemudian menjadikan ini sebagai pondasi yang paling mendasar dalam ajaran Islam ini adalah kalimat asy-syahadah. Kalimat syahadah yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengakui betul bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, tidak ada selain itu. Begitu juga kita mengakui bahwa Nabi Allah Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari beliaulah kita mengenal Islam, maka kemudian dari beliaulah banyak sunnah-sunnah yang sudah diajarkan kepada kita semuanya. Maka dari itu juga tuntutannya kepada kita semuanya, bagaimana kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, untuk berikutnya
tentang iqamatis shalah. Jadi hadis tentang rukun Islam ini yang kedua adalah tentang iqamatus shalah. Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang shalah. Hadis-hadis juga banyak yang berbicara tentang permasalahan shalah. Hampir semuanya Al-Quran ataupun hadis ketika berbicara tentang sholat menggunakan kata-kata aqama yuqimu, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan atau melaksanakan sholat, tapi kemudian yang dipakai adalah dengan kata-kata mendirikan sholat. Apa artinya? Bahwa sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dilaksanakan begitu saja, bukan. Tapi ada beberapa yang kemudian harus kita perhatikan ketika ternyata perintahnya adalah aqimus shalah. Di antaranya bahwa ketika menggunakan kata-kata iqamatus shalah itu, yang pertama adalah al-qiyamu biha fi waqtiha. Bahwa ketika kita melaksanakan sholat-sholat itu usahakan betul kita laksanakan di awal waktu. Maka bagi kita yang barangkali ada kalanya kemudian kita masih suka, bahasa Jawanya itu ngendi sholat begitu ya, menunda-nunda sholat, maka mulai detik ini kita perhatikan bahwa kata-kata yang dipakai adalah iqamatus shalah. Artinya yang pertama diantaranya kita harus melaksanakan sebisa mungkin di awal-awal waktu. Terlebih buat bapak-bapak, kalau kita pingin melaksanakan di awal waktu, insya Allah selamat semuanya, kita bisa melaksanakan awal waktu. Kalau memang kemudian kita bisa melaksanakan dengan berjamaah di masjid atau di musola di tempat-tempat kita berada. Ini insya Allah kita bisa melaksanakan dengan tepat waktu kalau kemudian kita melaksanakannya dengan berjamaah di masjid atau musola tersebut. Ini yang pertama, iqamatus shalah, karena diperintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan di awal waktu. Kemudian masuk iqamatus shalah juga bahwa ada kamilah bisyurutiha wa rakaniha. Kita melaksanakan sholat itu sebisa mungkin lengkap syarat dan rukunnya kita laksanakan. Jadi ada syarat sholat, ada rukun-rukunnya sholat, itu harus kemudian kita perhatikan bersama. Bukan hanya sekedar tadi hanya menggugurkan kewajiban saja, melaksanakannya tidak sempurna, tapi kita berusaha melaksanakan sholat itu dengan sesempurna mungkin. Setelah tadi kita mengerjakan dengan waktu di awal waktu sholat, kemudian yang berikutnya adalah kita memperhatikan secara rukun syarat-syaratnya. Yang berikutnya juga kita melaksanakan dengan memperhatikan tentang mura'ah adab-adabnya. Ada adab sholat, kemudian ada sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Itu juga menjadi perhatian kita, semua. Karena sekali lagi perintahnya bukan hanya sekedar ada sholat, akan tetapi iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu mencakup tadi melaksanakannya di awal waktu, kemudian tentang syarat dan rukunnya harus sesuai, kemudian tentang permasalahan tentang adab-adab sholatnya seperti apa, tentang kemudian yang berikutnya ada sunnah-sunnah sholatnya seperti apa. Itu yang kemudian diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Maka dalam salah satu perintahnya Rasulullah berpesan kepada kita semuanya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitu sempurna dalam sholat-sholat beliau. Maka buat kita semuanya, tidak ada kata-kata untuk kita tadi mengendai-endai sholat, kemudian sholat hanya sekadar mengukur kewajiban, tidak sempurna dalam melaksanakannya. Ini mudah-mudahan setelah kita mempelajari hadis ini, kita bisa melaksanakan sholat dengan sesempurna mungkin. Berikutnya, sholat ini menjadi hal yang paling penting sekali, karena dikatakan dalam salah satu hadis juga bahwa as-salatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama.
Salat itu yang kemudian menjadi tolak ukur dari amalan-amalan seseorang. Ketika salatnya baik, fa insyaallah amalan-amalan yang lainnya akan baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau salatnya saja sudah tidak baik, ya, bisa dipastikan amalan-amalan yang lainnya juga pasti keteter, tidak. Karena menjadi amalan juga yang akan nanti dihisab di hari akhir, dihisab terlebih dahulu tentang sholat seseorang, maka kemudian ya, kalau sholatnya baik tadi, Pak insya Allah amalan-amalan yang berikutnya dengan baik. Hadirin yang berbahagia, yang berikutnya bahwa sholat ini juga menjadi tolak ukur antara seorang yang mukmin yang sejati dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, juga dilihat dari sholatnya. Begitu banyak keterangan-keterangan yang menerangkan tentang hal itu. Di antaranya misalkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang beliau pernah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafar. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia sudah termasuk orang kafir. Nah, ini banyak keterangan dari hadis ini, penjelasan daripada salafun saleh. Kalau memang seseorang itu meninggalkan sholat, ya, yang di situ kemudian digarisbawahi meninggalkannya karena benar-benar sengaja meninggalkan sholat, ya, meninggalkannya bahwa dia sadar, ya, bukan dalam keadaan terpaksa, benar-benar sadar dia meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka termasuk orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang kafir. Karena sholat itu merupakan hal yang sangat prinsip sekali di dalam ajaran kita ini. Maka dari itu, ini menjadi perhatian kita bersama. Kita yang sudah sholat kemudian kita jaga betul, ya. Barangkali ada, ya, kehusuan kita kurang. Nah, ini juga perlu kita jaga bersama. Kalau yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, tepat pada waktunya, ya, alhamdulillah. Kemudian kita tambah lagi dengan sholat yang lainnya. Karena selain sholat yang wajib yang 5 waktu itu, ya, juga sangat dianjurkan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat yang lainnya, sholat sunnah. Ada sholat qiyamul lail misalkan, kemudian ada sholat yang mengiringi ketika kita melaksanakan sholat wajib, yaitu yang dinamakan dengan sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Jadi mudah-mudahan, ya, kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang bisa menjaga sholat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terselamatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang permohonan sholat, di antaranya wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45 ini Allah memerintahkan kepada kita semuanya, laksanakan atau dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini bahwa hikmah, bahwa kemudian, ya, endingnya harusnya orang-orang yang kemudian melaksanakan salat, menjaga salatnya, mendirikan salatnya itu, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kemudian bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, dari itu kemudian beberapa penjelasan mengatakan bahwa orang-orang yang kemudian bisa merasakan manfaat dari sholatnya, yang kemudian bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, adalah orang-orang yang sempurna tadi yang melaksanakan sholatnya. Orang-orang yang sholatnya penuh kehusyuan, orang-orang yang sholatnya syarat rukunnya benar, orang-orang yang sholatnya secara adab-adabnya, secara sunnah-sunnahnya benar, maka itulah yang orang-orang kemudian bisa, ya, merealisasikan ayat ini, bahwa sholatnya kemudian bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya,
Kalau ada seorang yang melaksanakan syarat rajin tapi ternyata masih juga melakukan perbuatan keji dan mungkar, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut sholatnya dalam tanda kutip bisa jadi ada sesuatu yang kurang. Bisa jadi antara sunnah-sunnahnya belum dilakukan dengan benar, antara adab-adabnya juga belum dilakukan dengan secara sempurna. Bisa jadi juga antara rukun, syarat juga masih ada yang dilakukan belum sempurna. Maka dari itu ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita coba kita koreksi. Tidak ada salahnya kita koreksi pertama tentang diri kita, lakukan sholat itu seperti apa. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan di sana sini untuk kita perbaiki. Yang berikutnya dari hadis ini tentang ita'uz zakah. Yang kedua adalah tentang ita'uz zakah, tentang permasalahan zakat. Jadi zakat ini adalah wahiyya i'ta'u nasib, wahiyya i'ta'u nasibin muayyanin minal mal. Kita mengeluarkan harta benda kita yang memang dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu itu sudah wajib untuk kita keluarkan, maka itu wajib hukumnya untuk kita keluarkan. Artinya zakat ini merupakan sesuatu yang wajib kalau memang harta benda kita sudah mencapai nisab dalam waktu kurun 1 tahun, maka harta benda kita itu wajib untuk dizakati. Ini wajib hukumnya. Maka dari itu ini perintah kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran juga begitu banyak. Di antara misalkan ketika Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, ada orang-orang yang kemudian mengerjakan zakatnya, melakukan zakatnya, artinya mengeluarkan zakatnya. Ini merupakan ayat yang berbicara tentang sifatul mukminin, tentang sifat orang mukmin. Di antaranya adalah mereka yang melakukan zakat. Untuk siapa zakat itu dikeluarkan? Dalam ayat juga begitu gamblangnya bahwa zakat itu lil fuqara'i wal mustahiqin, untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini wajib buat kita semuanya, kita mengeluarkan zakat-zakat kita semuanya untuk mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Karena zakat itu tentunya kita tahu bersama wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang kaya, yang sudah mampu, begitu juga ada asnaf istilahnya, atau orang-orang tertentu yang mereka berhak untuk mendapatkan uang atau dana dari zakat tersebut. Ini hebatnya tentang permasalahan zakat. Jadi patokannya sudah jelas, siapa yang mengeluarkan, kemudian dikeluarkannya kemana. Ini begitu gamblang di dalam Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW, begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW, juga banyak yang menerangkan tentang itu semuanya. Dari hadis ini kemudian yang berikutnya tentang shaum Ramadan. Ini juga menjadi kewajiban buat kita semuanya, menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam yang ada, yakni tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan sampai-sampai ketika orang-orang yang dalam perjalanan musafir ataupun kemudian orang-orang yang sakit misalkan, maka ketika dia tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka ada kewajiban tersendiri untuk menggantinya setelah selesai di bulan Ramadan tersebut. Karena ini menjadi hal yang sangat penting, kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang muslim. Begitu juga bahwa puasa Ramadan juga merupakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Dalam salah satu hadis qudsi itu disebutkan bahwa ibadah puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Urusan ibadah puasa itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Hikmahnya
kalau kita bisa melaksanakan puasa sesuai dengan syariat, sesuai yang disampaikan, yang dituntunkan dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, maka ada manfaat-manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan. Karena puasa itu diantaranya akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sehat secara jasad kita, secara jasmani kita, bahwa ya, wasihatun lil jism, akan menjadikan badan-badan kita menjadi badan yang sehat. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sumu tasihhu, puasalah kalian semuanya maka kalian akan menjadi orang-orang yang sehat. Begitu juga bahwa puasa juga ternyata akan menyebabkan atau manfaatnya diantaranya secara ruhiyah kita akan terbangun, atau secara ruhiyah kita semakin meningkat. Kita ketahui bersama bahwa kita itu terdiri dari 3 unsur, dari unsur jasad kita, dari unsur kemudian roh kita, dari unsur yang ketiganya adalah akal dan pikiran kita. Nah, puasa itu secara jasad dia juga kita akan mendapatkan tadi kesehatan. Begitu juga secara ruhiyah, kita secara ruhiyah akan insya Allah lebih terjaga. Bagi orang-orang yang rajin melaksanakan puasa, selain puasa yang wajib tadi, ya, juga ketika orang tersebut ingin mendapatkan ruhiyahnya lebih terjaga, tidak menutup kemungkinan bisa terjaga ruhiyah tersebut dengan memperbanyak puasa. Yang ketiga yang manfaat puasa diantaranya bahwa orang-orang yang puasanya maksimal sesuai dengan yang dituntunkan dari Rasulullah SAW, maka orang-orang tersebut yang kemudian akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang-orang yang berpuasa, terkhusus puasa Ramadan yang puasanya penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosa yang telah lampau maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya ketika kita bisa melaksanakan ibadah terkait dengan ibadah puasa ini, maka sekali lagi secara jasad kita mendapatkan jasad yang kemudian lebih sehat lagi, secara roh juga roh kita akan menjadi ruhiyah yang lebih terjaga lagi, kemudian secara dosa-dosa yang barangkali sengaja ataupun tidak disengaja kita pasti punya juga akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya dari hadis ini disebutkan yang keempat daripada rukun Islam adalah al-hajj, melaksanakan ibadah haji. Wa huwa qasdul masjidil haram fi asyhuril hajj. Jadi kita pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan beberapa syarat dan rukun ibadah haji pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat ibadah-ibadah itu luar biasa, akan tetapi ibadah haji ini menjadi ibadah yang khusus, ya, menjadi ibadah yang khusus karena tidak bisa dilaksanakan di mana saja, tapi hanya tempat khusus, yakni di Makkah sana. Maka dari itu pasti juga ada syarat-syarat khusus yang kemudian bisa dikerjakan oleh seorang tersebut. Makanya di hadis yang lain ini menjadi urutan yang kelima, walaupun di hadis ini menjadi urutan yang keempat, begitu ya. Ini menjadi yang kelima karena urutannya adalah urutan yang biasanya ya tentunya lebih susah dilaksanakan daripada 4 yang lainnya, karena membutuhkan waktu terkhusus tadi, membutuhkan juga biaya khusus, ya, makanya ini menjadi ibadah yang khusus. Akan tetapi karena merupakan ibadah khusus tersebut, maka bagi yang sempurna dalam melaksanakannya juga ada imbalan yang khusus yang Rasulullah SAW sudah sebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal al-jannah. Bahwa haji yang mabrur itu
tidak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini merupakan ibadah yang sempurna, yang paripurna yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ibadah haji. Ini hukumnya wajib, walaupun wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup seseorang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi ini harus menjadi cita-cita kita bersama insyaallah. Alhamdulillah bagi yang sudah bisa melaksanakannya, bagi yang belum harus menjadi cita-cita kita bersama sebelum kita meninggal minimal sekali sudah kita bisa melaksanakan ibadah haji. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kelima rukun tadi sudah kita bahas, maka dari itu kemudian catatannya buat kita semuanya, dari kelima itu harus kemudian kita laksanakan bersama. Yang pertama, tentang permasalahan syahadat, ini kemudian menjadi hal yang sangat prinsip. Dikatakan orang yang belum melantunkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut belum dikategorikan menjadi orang yang muslim. Yang berikutnya, orang-orang yang sudah melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi dia malas-malasan dalam melaksanakan rukun-rukun Islam yang ada, maka di kitab Al-Wafi ini disebutkan orang tersebut masuk kategori orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang secara melaksanakannya mungkin rutin, rajin, tidak ada malas-malas lagi, akan tetapi ternyata kemudian dia melaksanakannya, yakni hanya ingin mendapatkan puji-pujian dari orang lain barangkali, atau ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya keduniaan, materi-materi barangkali, maka orang-orang tersebut di sini disebutkan juga bukan termasuk orang mukmin yang sejati, akan tetapi dikatakan bahkan menjadi orang-orang yang munafik. Secara zahirnya melakukan, akan tetapi secara kebatiniannya dia sebenarnya hanya ingin mendapatkan sesuatu yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang muslim yang sejati, al-mu'min as-shadiq itu dikatakan ketika dia bisa melaksanakan kelima-limanya sempurna, yang kemudian tentunya dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian catatan yang kedua, ketika kita melaksanakan tentang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain tentang keikhlasan tersebut, maka laksanakanlah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik syarat rukunnya, baik sunnah-sunnahnya, baik adab-adabnya, sehingga dari ibadah-ibadah itu kemudian manfaat-manfaat dari ibadah itu bisa kemudian kita dapatkan. Seperti misalkan tadi ketika melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka orang tersebut bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Barang siapa yang tadi melaksanakan puasa dengan baik dan benar, juga manfaat-manfaatnya, baik manfaat buat jasadnya, buat ruhiyahnya, ataupun terampuni dosa-dosanya juga bisa didapatkan. Jadi dari beberapa ibadah-ibadah itu, sekali lagi dituntut kepada kita semuanya, pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua laksanakan sesuai dengan syariatnya, sesuai yang dicontohkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, dari hadis ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita semuanya, bahwa di dalam Islam ini ada hubungan yang sangat erat sekali tentang permasalahan akidah dan permasalahan amal-amal kita semuanya. Bahwa seseorang yang kemudian dia punya keimanan sekuat apapun imannya, yang kemudian tanpa direalisasikan dengan amal-amal yang nyata, maka juga itu merupakan sesuatu yang tidak sempurna.
Kesempurnaan seseorang ketika keimanannya kuat, akidahnya bagus, kemudian diejawantahkan dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini begitu gamblang, di antaranya banyak ibadah-ibadah yang sifatnya wajib yang sudah ditekankan, yaitu kemudian disepakati menjadi rukun Islam ini, maka itu merupakan tanda bahwa Islam ini dari sisi akidah, dari sisi iman, dari sisi amal itu menjadi satu kesatuan untuk menjadi seorang yang muslim yang sejati, muslim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafah, muslim yang kemudian secara ayat tadi disebutkan yang kafah, yang menyeluruh, artinya totalitas, baik dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara imaniyahnya juga kuat, secara akidahnya juga tidak diragukan lagi. Ini mudah-mudahan menjadi ciri kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikatakan sempurna dalam keimanan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita ambil bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.